pembahasan, pernah nggak sih kalian merasa belajar itu kadang membosankan, materinya susah dipahami, atau media pembelajarannya itu kurang menarik? Nah, ternyata itu bisa terjadi teman-teman karena proses pembelajarannya belum dirancang dengan baik. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu model desain pembelajaran yang terkenal banget dalam dunia pendidikan, yaitu model Think and Carry. Tenang aja, kita bakal bahas dengan santai, simple, dan pastinya gampang dipahami. Jadi, buat kalian mahasiswa pendidikan, calon guru, atau siapa aja nih yang penasaran gimana cara membuat pembelajaran jadi lebih efektif dan terstruktur, video ini wajib banget ditonton sampai habis ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Think and Carry. Jadi sebenarnya apa sih model Think and Carry itu? Nah, model Think and Carry adalah model desain pembelajaran yang menggunakan pendekatan sistem. Artinya, pembelajaran itu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Mulai dari tujuan, materi, strategi, media, sampai evaluasi. Semuanya harus saling terhubung agar pembelajaran berjalan efektif. Nah, kalau diibaratkan nih, model ini tuh kayak resep makanan. Kalau semua bahan dan langkahnya tepat, hasilnya juga bakal bagus. Nah, di sini saya menunjukkan video pendekatan sistem atau pendekatan guru kepada siswanya. Nah, di sini model Think and Carry itu dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey. Mereka ingin membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dievaluasi. Dari ini berkembang karena pendidikan pada zaman dahulu itu mengalami masalah besar. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu harus melatih banyak orang dalam waktu yang sangat singkat, tapi hasil pembelajarannya itu belum konsisten. Nah, akhirnya muncullah pendekatan sistem pembelajaran Think and Carry. Jadi, bisa dibilang model ini itu dibuat supaya proses pembelajaran itu tidak asal jalan, tapi benar-benar dirancang dengan matang. Oke, materi selanjutnya kita akan bahas tujuan penggunaan model Think and Carry. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih tujuan dari model Think and Carry ini? Nah, di sini saya mempunyai 4 tujuan penggunaan. Yang pertama, itu membuat pembelajaran itu lebih sistematis. Jadi, guru itu bisa mengajar dengan langkah-langkah yang jelas dan terencana. Yang kedua, itu membantu menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik. Jadi, guru itu tahu apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Karena setiap siswa itu punya kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang terakhir, membantu guru memilih strategi pembelajaran yang paling efektif. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan model Think and Carry. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih teman-teman, yaitu tahap dalam model Think and Carry. Nah, model ini itu punya 10 tahapan utama, teman-teman. Tapi tenang, kita bakal bahas singkat dan mudah untuk dipahami. Yang pertama itu ada menentukan tujuan pembelajaran. Itu artinya guru itu menentukan apa yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua ada analisis pembelajaran. Itu artinya guru memecahkan materi menjadi langkah-langkah kecil agar lebih mudah dipelajari. Yang ketiga ada mengenali karakteristik siswa. Itu guru harus memahami kemampuan awal dan kebutuhan siswa. Yang keempat ada menentukan tujuan khusus. Itu
tujuan itu dibuat lebih spesifik dan terstruktur. Yang kelima ada membuat instrumen penilaian. Itu guru menyiapkan soal atau evaluasi sesuai tujuan pembelajaran. Yang keenam itu menentukan strategi pembelajaran. Nah, artinya itu guru memilih metode, media, dan aktivitas belajar yang cocok untuk siswa. Yang ketujuh ada mengembangkan materi pembelajaran. Nah, itu bisa berupa modul, video, PPT, atau media interaktif lainnya. Yang kedelapan itu evaluasi formatif. Itu dilakukan untuk mengetahui kekurangan pembelajaran sebelum diterapkan secara luas. Yang kesembilan itu revisi pembelajaran. Nah, kalau semisal ada kekurangan itu maka perlu diperbaiki. Yang terakhir itu ada evaluasi sumatif. Nah, itu dilakukan untuk melihat efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya ada peran guru dan siswa. Dalam model ini, peran guru dan siswa itu sangat penting teman-teman. Nah, guru itu berperan sebagai perancang dan fasilitator pembelajaran. Jadi, guru itu bukan cuma menjelaskan materi, tapi juga membimbing dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sedangkan siswa itu berperan aktif dalam proses pembelajaran teman-teman. Jadi siswa itu tidak hanya diajak berdiskusi, tetapi juga praktik, bertanya, dan mencari solusi sendiri. Dengan begitu, pembelajaran itu jadi lebih hidup dan tidak monoton. Materi selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari model Think and Carry. Nah, setiap model itu pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk model Think and Carry. Nah, langsung saja kelebihan dari model Think and Carry itu, yang pertama itu langkahnya jelas dan sistematis. Yang kedua itu ada membantu guru merancang pembelajaran lebih efektif. Yang ketiga itu ada evaluasi dan revisi sehingga pembelajaran itu bisa terus diperbaiki. Nah, selanjutnya kekurangan dari model Think and Carry sendiri itu prosesnya itu cukup panjang. Yang kedua, membutuhkan waktu dan persiapan dan detail. Yang ketiga itu kadang terasa terlalu kaku jika diterapkan dalam kondisi tertentu. Tapi dengan kekurangan itu, model ini tetap banyak digunakan karena hasilnya itu lebih efektif teman-teman. Dalam penerapan dari model Think and Carry. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari penerapan model Think and Carry. Nah, di sini saya akan menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, contoh penerapannya itu guru ingin siswa mampu membuat teks pidato. Nah, maka guru itu bisa pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, ada memahami kemampuan siswa. Yang ketiga, ada memilih strategi belajar. Yang keempat, ada membuat media pembelajaran. Yang kelima, mengevaluasi hasil kerja siswa itu. Nah, semua itu dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Nah, jadi itu adalah contoh penerapan dari model Think and Carry dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah sampai di ujung materi. Ternyata materi contoh penerapan tadi itu adalah materi terakhir teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke bagian penutup. Jadi, model Think and Carry itu adalah model pembelajaran yang membantu proses belajar menjadi lebih terarah, sistematis, dan efektif. Dengan adanya tahap yang jelas itu, guru bisa merancang pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih paham tentang model Think and Carry. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video pendidikan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you.